Dalam jumpa para peserta pelatihan IoT Development, kita akan bahas pengembangan IoT menggunakan Firebase dan Flutter. Kita akan belajar bagaimana menginstal software yang dibutuhkan yaitu Flutter, Firebase, Visual Studio Code, dan Firebase CLI, dan bagaimana mengembangkan aplikasi webnya. Nanti kita berikan tutorial videonya. Ini contohnya bahwa aplikasi database Firebase dan Flutter ini sangat cocok untuk membangun aplikasi web. Misalnya kita punya perangkat IoT SP32 untuk mengukur detak jantung dengan sensor Max 301, ya. Datanya bisa terkirim ke Firebase dan bisa ditampilkan di smartphone, Android maupun di web. Jadi ini sangat berguna untuk kita memantau, monitoring, dan kontrol perangkat IoT kita, misalnya di rumah sakit. Anda harus menginstal software-software, membuat real-time database di Firebase, Visual Studio Code, Flutter, Firebase Command Line, dan membuat program ESP32-nya. Ini contoh kita membangun aplikasi IoT untuk mengontrol suhu kelembaban di ruang ICU dan ruang penyimpanan obat di rumah sakit. Baik, kita tonton tutorialnya secara detail, ya. Ini contoh membuat real-time database-nya di Firebase. Di situ juga ada variabel-variabel pendukungnya. Dan Anda akan memperoleh data akses token passwordnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa dibaca buku kita dan Anda bisa menghubungi saya. Baik, kita tonton video tutorialnya. Selamat mencoba, selamat bereksperimen mengembangkan perangkat IoT dengan SP32. Terima kasih. Sekarang setup Firebase. Nah, di sini kita akan copy database URL-nya dan juga untuk API key-nya yang nanti akan kita kopas ke dalam codingan kita.
Jangan lupa juga di anonim. Oke, sekarang kita langsung aja untuk setup Flutter-nya. Di sini bisa langsung di-install aja untuk file Flutter-nya. Ini saya contohkan memakai Windows. Nanti bisa disesuaikan lagi dengan OS-nya. Oke, jika sudah di-download, langsung aja di copy ke dalam folder Flutter yang ada di drive C. Jika sudah di copy, maka langkah selanjutnya kita adalah untuk edit system environment. Dan ini langkah yang cukup penting agar supaya si Flutter itu bisa dibaca oleh si Windows-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk Flutter Doctor, yaitu supaya biar kita bisa tahu dependensi apa aja yang masih missing atau yang belum ke install di dalam sistem kita. Oke, nah di sini sudah kelihatan untuk dependensi sudah kita install semua kecuali satu, yaitu Android SDK. Itu sebenarnya untuk saat ini belum perlu karena kita akan memakai web saja untuk percobaan kali ini. Selanjutnya kita juga akan setup untuk integrasi antara Flutter dan juga Firebase menggunakan Flutterfire. Dan Flutterfire ini berguna untuk memunculkan Firebase option di dalam codingan kita. Oke, langkah selanjutnya adalah kita copy directory cache untuk Flutter-nya, biar supaya nanti si Flutter-nya itu bisa
tahu cache-nya itu akan ditaruh di mana, dan directory dari si cache-nya itu akan kita masukkan ke dalam sistem environment. Oke, untuk Flutterfire versionnya sudah muncul, berarti Flutter sudah berhasil kita install. Sekarang kita langsung masuk ke hardware. Di sini kita memakai SP32, DHT11 dan juga LED untuk testing dashboard kita. Oke, sekarang kita akan setup Arduino.id kita. Tadi yang kita copy database URL dan juga API key akan kita kopas ke dalam codingan ini biar supaya si IoT-nya itu bisa komunikasi dengan backend-nya. Oke, kalau sudah kita langsung aja untuk upload codingannya ke dalam ESP32-nya. Oke, jika sudah, kita juga jangan lupa untuk ubah codingan yang ada di Flutter-nya biar supaya tampilannya itu bisa sama dengan hasil komunikasi antara backend-nya yaitu Firebase. Jadi apa yang telah dikomunikasikan dari backend-nya, dari Firebase-nya itu bisa nyampe ke front-end-nya. Oke, di sini hanya perlu database URL-nya aja. Oke, langsung kita tes saja. Oke, udah berhasil